Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan reses tahap ketiga masa sidang ketiga tahun 2025. Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat ini dipusatkan di daerah pemilihan 5, Balai Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai 23 hingga 25 Juni 2025. Kegiatan dihadiri para wakil rakyat Dapil 5 antara lain Jauhari Subing, Victorius Beni Wibisono, Saifuddin Wayan Eka Mahendra, Rizani Andi Wijaya, dan Rila Setiarini. Reses merupakan komunikasi dua arah antara DPRD dengan masyarakat. Tujuannya untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi, sekaligus bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen. Dalam reses, anggota DPRD bekerja di luar gedung dengan menemui warga di daerah pemilihannya masing-masing. Kegiatan ini bisa dilaksanakan secara perorangan maupun berkelompok. Setelah reses, anggota DPRD wajib menyusun laporan hasil kegiatan yang kemudian disampaikan dalam rapat paripurna. Sejumlah aspirasi disampaikan warga, terutama menyangkut perbaikan infrastruktur, sarana publik, serta honorarium aparat kampung yang dikurangi akibat efisiensi anggaran. Berbagai usulan disampaikan masyarakat Terusan Nunyai, diantaranya berkurangnya honor aparat kampung, kekurangan tiang listrik, jalan kampung, pupuk pertanian, serta fasilitas olahraga dan kesehatan. Usulan juga meliputi masalah infrastruktur, bantuan sosial, bidang pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Dilanjutkan penyanyikan lagu Marshal Tengah. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi jurasi kita, lalu dengan kita tercinta, tunjukkan segala daya upaya, bumi mampu berhati kita, sing-singkan dengan baju kerja bahu membahu untuk kampung Kemang itu. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Hari sejahtera jadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi jurasi kita, lalu dengan kita tercipta, tunjukkan segala daya upaya, bumi mampu merhati kita, sing-singkan dengan baju kerja bahu membahu untuk kampung Kemang itu. Harmoni budaya selalu terbina, semangat bekerja yang prima. Hari sejahtera menjadi cita-cita, Indonesia kita yang jaya. Indonesia kita yang jaya. Hadirin dipersilakan kembali. Menikah acara selanjutnya. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat. Reses tanggal 3 masa sidang ketiga anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 5 tahun 2020. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini suatu kehormatan bagi kita terpilih untuk berkesempatan mendapatkan kegiatan reses anggota dewan sebagai salah satu program jadi inspirasi masyarakat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya kegiatan ini harus kita maksimalkan semaksimal mungkin, terutama aspirasi Bapak Ibu semua yang ingin disampaikan ke anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, terutama Dapil 5 kita ini sebagai perwakilan dari masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Semoga acara ini menjadikan berkah buat kita semua, menjadikan kampung kita ini, terutama kampung Sati dan proses ini pada khususnya menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja bisa disampaikan. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang Bapak dan Ibu yang berkenan semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala Ibu ya, Bapak Trading, set trading ini kan lebih ke personal. Kalau saya menyimak dari harapan Ibu tadi, itu kan kaitannya. Masukan saya ini masalah non fisik pihak kita ya, terutama mungkin nanti bisa disampaikan ke kepolisian, bisa ada penyuluhan tentang Nama saya Adi Sunatri. dari Pak Pandi yaitu terkait pengadaan permintaan terhadap koper dan gudang pakan Bapak. Acara
selanjutnya penutup. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf dan mari kita tutup acara ini. Ya, kami perkenalkan dulu rekan-rekan kami saya AMD. Assalamualaikum. Dari fraksi Nasdem yang terkenal dengan anak Ikim. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Memang dari aspirasi masyarakat ini tentunya kita bisa berdiskusi terkait secara prioritas wabil khusus di Kampung Bandar Sakti ini, umumnya di Kecamatan Tursantuna. Memang kegiatan musyawarah untuk diskusi ini selain dengan reses, mungkin kepala kampung dan Pak Camat juga ada yang musrenbang desa sekian waktu yang lalu. Kami Pak, yang kami lihat di kampung sudah didirikan mini soccer dan ada lapangan, di situ ada bulu tangkis, dan ini ada satu yang kurang, yaitu kolam renang. Itu harapan ibu-ibu ya, daripada kolam renang itu jauh-jauh di PTN, kalau seandainya di Bandar Sakti itu ada, itu harapannya. Itu mungkin dari Bapak Anggota Dewan nanti mungkin bisa disikapi dari fraksi dari itu yang mana ya, kami tidak paham. Yang penting kami mengajukan sebuah kolam renang. Itu hayalan kami untuk anak-anak kami sekolah itu biasanya untuk pendidikan olahraga, untuk berenang itu harus jauh. Kami harus ke PTN. Dan itu pembayarannya juga lumayan. Dan itu sekarang program sekolah itu juga dituntut adanya berenang seperti itu. Jadi harapan kami seandainya nanti di kampung kami ada kolam renang, itu terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Jadi kami langsung toro buat BK Pak. Ya, kami mengusulkan Pak untuk pembangunan untuk pelebaran aspal Pak, melanjutkan yang dari Palis itu Pak. Kita kemarin sudah menunggu, sudah senang, nggak tahu cuma sampai Palis saja itu Pak. Jadi saya sangat mengharapkan pertama ya masyarakat Bandar Sakti dan Tanjung Mano. Kemudian pelebaran jembatan Pak, itu yang di Asyong itu dekat TK itu kalau pagi ramai sekali Pak. Jadi tenaga kerja banyak yang pulang, dia masuk, anak sekolah juga mobil nggak bisa simpangan itu. Jadi kalau bisa sekaligus itu pelebaran jembatan. Yang ketiga, pengaspalan Pak, nanti peningkatan dari lapen yang sudah lama Pak. Ini dari dusun A sampai dusun E. Itu 3 kali 2 kilo Pak. 3 kali 2 meter. Yang keempat, ini saya selalu takmir masjid Pak, harapan itu karena belum ada menara, saya mengharapkan dibangun menara Pak. Ada beberapa kemarin kita sudah kayaknya sudah diusulkan itu. Ya, mudah-mudahan tetap bisa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan, dan Bapak Ibu semuanya. Langsung saja, nama saya Hendrik Yanto, Dusun 5 atau Dusun Endar Bumi. Yang pertama yang saya sampaikan yaitu terkait masalah insentif aparatur kampung Pak. Dari mulai bangunan sampai BPK, Pak RT, Pak Dinas. Jangan dikurangi Pak, justru ditambah kalau bisa. Emang dikurangi ya? Ibu Pak RT-nya saya nggak cuma bisa mendengarkan saja Pak ya. Kalau saya punya duit saya kasih Pak mereka itu. Karena saya tuh mau ngasih program, ngasih nyuruh ke Pak RT jadi suka Pak gitu ya. Cuma 200.000 saya Pak Dewan. Coba ini semua ini. Dari
Gimana? Ini saya belum terbayar loh Pak. Dari 500.000 sekarang sudah 200.000 Pak. Itu belum terbayar sampai dengan hari ini. Bagaimana mereka ini bisa bayar Pak? Sedangkan mereka ini ada ujung tombak. Pak Lurah saja bingung kasih modal kami kepala dusun mau sampai bangun bagaimana? Sedangkan Pak RT kami ini Pak kebanyakan adalah sudah sepuh, tidak punya penghasilan tetap. Dan langsung kan mereka sudah bergantung dengan uang yang tadinya 500.000 sekarang tinggal 200.000 dapat apa Pak? Meskipun kita nyatakan memang kita ini mengabdi Pak ya, kita beribadah. Tapi alangkah baiknya sekiranya di forum ini saya betul mengharapkan ada tuan daripada Pak Dewan dan Ibu Dewan tolong diperjuangkan untuk nasib para aparatur kampung ya. Bukan hanya Pak RT, misalnya ada BPK, ada Pak Limas juga. Pak Limas ini yang paling aktif Pak di lingkungan, gajinya tinggal 150.000 Pak. Bapak proyeknya mengapa? Apalagi buat liburan gitu Pak. Jadi itu Pak Dewan, saya betul berharap ini menjadi prioritas salah satu juga diangkat di sana. Mudah-mudahan dengan perjuangan Bapak dan Ibu Dewan ini akan menjadi amalnya untuk Bapak dan Ibu semua. Yang selanjutnya kami Pak Darno beberapa waktu yang lalu sudah mengajukan proposal ke PLN Jaya beberapa Dewan Ibu Dewan terkait untuk pengadaan tiang listrik di beberapa dusun di Kabupaten Sati. Ada di dusun 5, di dusun 1 yang pernah dan dusun mana saya kurang paham juga. Jadi sampai dengan hari ini itu belum ada kelanjutan Pak Dewan. Karena kebanyakan di dusun-dusun yang di ujung-ujung itu Pak memang belum ada yang sampai listrik. Jadi listrik memang sudah masuk Pak, cuman hanya kabelnya saja. Jadi estafet dari rumah ke rumah dan itu mengakibatkan kalau di masyarakat itu sering terjadi konflik listrik. Otomatis kan yang pertama kali dihubungi Pak Kasumnya Pak gitu. Kalau malam tengah malam jam 1 malam saya pernah, jam 3 malam juga pernah. Pak Kasum dia mana listrik mati semua satu RT gitu karena tidak ada listriknya Pak. Dan hanya kabel listrik dari rumah ke rumah. Jadi itu sangat berbahaya. Makanya kami kepala dusun kemarin minta tolong kepada Pak Lurah untuk dibuka proposal ke PLN untuk pengadaan tiang listrik. Tapi saya yakin kalau dikawal oleh Pak Dewan, saya yakin PLN juga akan berusaha secepat mungkin lebih realisasikan. Lagi kita lupa saja. Tadi untuk anak-anak yang mungkin belum cukup umur tapi harus berkendara dari rumah ke sekolah ya Bu ya, karena mungkin memang untuk angkutan umum yang terbatas sekarang, jadi anak-anak harus berkendara dari rumah ke sekolah. Jadi itu yang pertama kita sudah berbicara untuk cakupan luas dulu ya Bu ya, yang terutama untuk kita pribadi harus kita minimal menerapkan safety riding Bu untuk anak-anak kita. Jadi safety riding itu apa Bu? Konsep berkendara aman untuk kita dan pengguna jalan lainnya. Jadi penerapan safety riding itu untuk kita sendiri. Yang pertama kita harus memeriksa kondisi kendaraan kita. Kalau kondisi kendaraan kira-kira tidak layak untuk berkendara di jalan raya, di jalan sabu, karena keselamatan kita sendiri mencegahnya. Yang kedua, penggunaan kelengkapan safety riding itu. Jadi kalau untuk kolam renang, Bu, APBD mungkin belum ke situ ya kita ke pembangunan. Cuman nanti kita godong di Komisi 4 ya Bu, untuk mendatangkan investor di mana kelayakan kolam renang di Bandar Sakti sudah dengan nanti kita tawarkan, mudah-mudahan investor tertarik ketika memang warga-warga Bandar Sakti ini antusias
menerima investor itu tadi. Ya kalau dibangun nggak ada yang datang gimana? Iya. Kalau memang dari pemerintah memang belum ke situ ya, karena masih banyak PR dari pemerintah. Cuma saya sikapi nanti banyak yang bisa kita carikan investor untuk kolam renang ini. Jadi itu Bu, yang penting nanti antusias ibu menerima investor itu tadi ketika nanti mereka datang ke sini. Mungkin itu dari saya. Ada lagi? Kurang puas belum dengan jawaban saya? Ya kalau dari pemerintah nanti bisa disambung sama Abang Budas Cinta ini, Bang. Salah satu yang dianggarkan DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Tadi ada usulan dari Bu Hartini mengenai kolam renang. Kalau kolam renang ini sepertinya anggaran sangat besar, Bu. Nah, sedangkan saat ini di Dinas Pendidikan ini ya ada pemotongan dana, Bu. Efisiensi. Nah, jadi kalau menurut kami itu sangat kecil kemungkinan bisa terrealisasi untuk di tahun ini. Nah, ya kita sama-sama berdoalah mudah-mudahan di tahun depan itu tidak ada pemotongan atau efisiensi. Ya kami bersama-sama anggota Dewan yang ada di Dapil 5 akan tetap kami perjuangkan. Tapi kuncinya satu, Bu, bersabar, Bu, ya. Ya, itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Dinas PUPR, Dinas Pengairan, Dinas Bapeda, Dinas BPBD, Dinas Perkim, dan Dinas Lingkungan Hidup. Untuk kaitan pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Suntoro, peningkatan jalan Pak ya? Peningkatan jalan sudah pernah diajukan belum Pak proposalnya? Sudah di dalam musrembang kecamatan sudah masuk skala prioritas belum Pak Camat? Sudah, Pak. Sudah. Nah kalau sudah nanti coba saya cek ke Bapeda masuk nggak dalam prioritas di tahun yang ini, tahun anggaran berjalan. Nah kemudian kalaupun tidak masuk, coba saya minta proposalnya Pak Camat, fisiknya nanti saya akan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bapeda dan Kepala Dinas Bina Marga masuk dalam anggaran perubahan ini ya Pak ya. Itu luasnya gimana jalannya? Terusan ya? Sambungannya terusan. Berapa kilo kan ya? 2,5 kilometer. Coba nanti saya sampaikan ke Pak Bupati. DPRD tugasnya mengesahkan anggaran Pak. Pengguna anggaran dan penanggung jawab anggaran adalah Pak Bupati. Nanti beliau biar koordinasi dengan dari sektor terkait ya Pak ya. Yang pasti aspirasi Bapak kami tampung dan insya Allah akan kami sampaikan. Semoga nanti apa yang menjadi harapan Bapak Ibu ketika kami sampaikan ke beliau bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan umum. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima utama yang saya bidangi di DPRD Lampung Tengah ada di Komisi 4. Tapi saya juga mau menyampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang hari ini mengikuti agenda reses. Reses ini merupakan sebuah agenda resmi. Jadi ketika saya menjawab pun konteksnya nanti nggak masuk hanya di komisi saja, tapi sifatnya nanti akan bisa masuk secara umum melalui rapat paripurna. Karena setiap satu tahapan reses dari 1 sampai ke 4 ini nanti akan disampaikan di dalam rapat
paripurna sebagai hasil serapan. Jadi pun kalau saya sekarang mau menjawab tentang KWT, pertanyaannya dari ibu siapa atau bapak siapa ini, kelompok wanita taninya ini, dari ibu siapa? Apa itu pertanyaannya ibu? Gimana? Tiang listrik di ruang instalasi listriknya listriknya belum KWH listriknya di sekretariatannya. Ya sudah begini, biar langsung singkat padat jelas. Ibu buat satu proposal mewakili KWT ibu. Jadi kan nanti masing-masing anggota DPR ini punya hak hibah, dana hibah. Ibu ajukan melalui hak hibah saya. Nanti saya melalui nota pengantar dari hak hibah saya. Ketuanya siapa? Ibu ketuanya. Ya sudah, saya tunggu sampai mulai pembahasan APBD perubahan di bulan 8. Nomor telepon saya nanti minta sama pendampingnya, pendamping resesnya, diajukan secara langsung biar bisa diupayakan di APBD perubahan ini terrealisasi. Gitu ya. Kalau tadi untuk listriknya ke Pak Lurah aja, katanya seperti itu ya. Biar langsung Pak Lurah yang menanya. Mungkin itu saya nggak bisa mengabulkan, saya nggak bisa mengamini, mewujudkan semua keinginan dari Bapak Ibu semua. Saya manusia biasa. Apa yang mungkin yang bisa kami lakukan, sebisa mungkin kami lakukan. Sekarang mungkin saya hanya mampu untuk bisa melakukan itu. Ya mungkin di lain kesempatan, di lain waktu bisa berbuat lebih banyak lagi untuk kampung madrasah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah kita mendengar aspirasi dari masyarakat, usulan dari masyarakat, aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, kemudian terkait peternakan, kemudian terkait himbauan kepada dinas pendidikan. Insya Allah dalam rapat paripurna nanti akan menjadi atensi kami di dalam pembahasan paripurna. Di perubahan nanti ada. Jalan pun demikian, harapan masyarakat peningkatan jalan di beberapa titik yang ada di kampung Mondok Sakti. Nanti kita akan sampaikan juga di rapat paripurna yang akan datang. DPRD Lampung Tengah menegaskan seluruh usulan akan direalisasikan secara bertahap, sesuai skala prioritas dan ketersediaan anggaran. Para anggota Dewan juga menyatakan akan terus mengawal setiap aspirasi warga hingga direalisasikan. Tim Liputan melaporkan.